Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putriani, kelas 1A, Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya akan menjelaskan siklus menstruasi dan kehamilan. Menstruasi merupakan proses pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Umumnya darah yang keluar berkisar 10 mili sampai 80 mili per hari dengan kisaran rata-rata 35 mili. Saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu menstruasi, fase kedua yaitu praovulasi, fase ketiga yaitu ovulasi, dan yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Dalam siklus menstruasi terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Fase pertama yaitu fase menstruasi diawali dengan tidak dibuahi sel ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen yang membantu mematangkan sel telur. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan seiring dengan naiknya hormon estrogen. Dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Dan fase terakhir adalah fase ovulasi, atau setelah ovum terlepas folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum hormon prostogen yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau spermatosit yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Selanjutnya adalah siklus kehamilan. Berikut ini adalah siklus kehamilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.